Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Kurniawan selaku perwakilan Latsar Gelombang 3 dari kelompok 2 angkatan 13. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Mengenai hal tersebut, apakah kita sudah benar-benar memahami wawasan tersebut? Apakah kita benar-benar sudah berperan di dalamnya? Bagaimana cerminan terhadap apa yang sudah kita lakukan sehari-hari? Serta apakah kita sadar akan ancaman dan gangguan atau hambatan bahkan tantangan di era milenial saat ini? Mari kita simak video berikut ini. Selamat siang Dek, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Armanita. Kali ini saya ingin sedikit melakukan wawancara kepada Ade terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelum itu, mohon perkenalkan diri dulu Ade. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yunia Fajriani Hairunisa. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan pertanian. Kesempatan kali ini saya akan mewawancara narasumber kami, yakni Bapak Endo Tri Susanto MSN, selaku dosen dari ISI, Institut Seni Indonesia. Selamat sore Pak, sore. Terima kasih atas waktunya untuk mengisi wawancara ini. Sama mohon izin untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Absar Fauzan Asfar Yahya, umur saya 26 tahun, domisili saya di Bandung Barat, tepatnya Kecamatan Ngamprah, Desa Gado Bangkong. Saya bekerja sebagai polisi pamung praja di Kabupaten Bandung Barat. Perkenalkan Ibu, nama saya Elsa Nurkalina. Kebetulan saya sedang mengikuti pelaksanaan CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2022. Saya kebetulan sedang ada tugas untuk mewawancarai seluruh kalangan masyarakat Ibu. Sebelumnya Ibu bersedia untuk saya wawancara, Bu? Ya, bersedia kan? Dengan Ibu siapa Ibu? Nama saya Ibu Desi. Pekerjaannya Bu, saya sebagai ibu rumah tangga. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu penting karena menjadi patokan kita dalam memahami dan memandang negara kita sendiri serta menjaga persatuan negara. Menurut saya sangat penting, tidak hanya penting tapi sangat penting. Jadi wawasan kebangsaan itu merupakan satu pengetahuan yang harus tidak hanya untuk diketahui tetapi harus dipahami dan dilaksanakan bagi semua warga negara Indonesia. Melalui wawasan ini, warga negara akan memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air. Wawasan kebangsaan merupakan bagian dari pemahaman sebagai warga negara. Menurut saya Neng, memahami wawasan kebangsaan itu sangat penting ya Neng, karena dengan memahami wawasan kebangsaan tersebut kita membuat suatu bangsa itu bersatu. Menurut saya penting sekali ya. Boleh dijelaskan alasannya apa? Salah satu contohnya itu dengan memahami wawasan kebangsaan itu kita dapat membuat suatu bangsa itu bersatu dan lebih kuat. Lalu kita juga dapat mengenal jati diri kita, kepribadian, serta karakter kita sebagai suatu bangsa. Upaya bela negara sama pentingnya menurut saya seperti dengan wawasan kebangsaan, karena upaya bela negara itu adalah cara kita dalam menunjukkan perilaku kita menjadi masyarakat yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Konsepsi tentang bela negara mengandung arti keikutsertaan dalam pertahanan negara, baik itu dari rongrongan dari luar maupun dalam, dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kita, keutuhan satu wilayah, keselamatan bangsa, dan selalu menjaga dan mempertebal rasa nasionalisme kita, dan selalu akan memberikan nilai-nilai yang akan kita berikan atau kita wariskan kepada anak cucu kita. Apa yang sudah selama ini kita jaga dengan baik, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur, kita berikan, kita tularkan, kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah itu penting juga. Alasannya apa ya? Karena apa ya? Dengan adanya bela negara itu banyak manfaatnya. Contohnya apa? Salah satu contohnya saja, itu dapat menanamkan rasa cinta tanah air ke dalam diri pribadi kita. Contohnya kita jadi lebih nasionalis,
kita jadi lebih mengenal kepribadian dan budaya bangsa kita. Kita jadi lebih menghargai contoh produk-produk yang negara kita keluarkan. Ya banyak manfaatnya. Menurut saya itu penting juga sih. Upaya bela negara itu juga sangat penting, Neng, untuk menjaga eksistensi negara dan keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat kita. Hal yang sudah saya lakukan sebagai upaya bela negara itu salah satunya mungkin bisa dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Salah satunya dalam lingkungan sehari-hari yaitu menjaga kebersihan lingkungan kita sehingga lingkungan kita tetap sehat. Implementasi di dalam keseharian saya tentunya sebagai aparatur sipil negara, pada khususnya saya sebagai tenaga pengajar, selain untuk di pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, tentunya implementasi pada keseharian saya tentunya yang saya laksanakan bersosial di dalam masyarakat, bergotong royong, menghilangkan satu hal-hal yang berkaitan dengan banyak hal, terutama yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, memberikan satu contoh yang baik, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Mudahnya ya, kalau untuk sehari-hari itu contoh gampangnya itu kita taati peraturan saja. Sebenarnya untuk gambaran besarnya taati peraturan undang-undang seperti itu kan. Tapi untuk orang awam mungkin ya itu kan tidak semuanya tahu undang-undang gitu ya. Nah jadi ya contoh kecilnya mentaati peraturan saja. Contoh misalkan peraturan lalu lintas atau kita sedang bepergian dengan motor ya kita harus pakai helm. Terus mentaati rambu-rambu. Misalkan ada tanda dilarang putar balik ya kita jangan putar balik ke situ. Walaupun mungkin orang males gitu ya. Kayak oh tanda rambu putar baliknya masih jauh. Tapi ya itu kita sebagai warga yang baik dan upaya kita bela negara ya kita harus mengikuti aturan, salah satunya itu. Itu baik kok, banyak manfaatnya. Maksudnya jadi kita tuh jadi bisa membentuk pribadi kita tuh jadi lebih kuat. Dikala pribadi kita kuat atau jiwa kita kuat, itu kan akan berpengaruh ke fisik. Fisik akan menjadi semakin sehat, semakin kuat. Jadi outputnya kita bisa jadi suka olahraga, ya gemar olahraga dan lain-lain. Berarti itu jadi sehari-hari ya itu yang paling gampang. Taati peraturan. Ya bela negara ya, Neng. Ya mungkin selama ini yang saya sudah lakukan seperti gotong royong, terus mentaati peraturan pemerintah yang ada seperti membuang sampah pada tempatnya, terus bayar pajak, ya terus apa lagi ya, Neng? Membeli produk dalam negeri mungkin juga itu ya, membeli produk dalam negeri, ya, mencintai produk Indonesia ya begitu, Neng. Oke. Untuk isu narkoba sendiri, saya bisa meminimalisirnya. Salah satunya itu dengan memberikan pengetahuan ataupun edukasi minimal terhadap keluarga ataupun teman terdekat saya mengenai bahayanya narkoba. Karena narkoba itu salah satu hal yang menjadi ancaman di era sekarang menurut saya, karena itu bisa merusak mental generasi muda, dan apabila generasi muda itu mentalnya rusak, jelas itu akan menjadi ancaman terhadap masa depan negara kita. Karena informasi ini kita harus bijak menerima apa-apa informasi yang diterima. Memang tidak ada satu hal yang bisa membatasi, apalagi dengan kita selalu memegang smartphone, di mana arus informasi itu dengan derasnya kita terima, dan kita harus secara bijak menyaring, memilah, dan harus bijak pula untuk apa yang harus kita sampaikan kembali. Ya, kalau memang itu sekiranya ini menjadikan hal yang kurang baik bagi bangsa dan negara ini, sebaiknya kita saring dan tidak perlu lagi kita sebarkan. Hal pertama yang saya lakukan itu adalah mengedukasi orang-orang terdekat dari saya. Contoh misalkan keluarga, teman, rekan kerja, dari isu-isu kontemporer tersebut. Yang sekarang sedang marak itu isu narkoba. Karena narkoba ini akan selalu menjadi tantangan bagi negara ini. Karena itu
nggak bisa dipungkiri selalu ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Sehingga perlu adanya upaya terus untuk melawan isu tersebut, mengedukasi orang-orang tersayang kita agar terlindung dari bahaya narkoba. Kalau itu yang sudah saya lakukan ya Neng, selama ini mungkin saya mengedukasi anak dari sejak dini, mengedukasi anak supaya nantinya tidak terjerumus ke dalam narkoba tersebut. Jadi mengasih tahu ya anak, terus orang-orang di sekitar yang orang terdekat ya mengasih edukasi. Tapi bahayanya juga ya Bu, Ya, narkoba, bahayanya narkoba itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber seorang mahasiswa, dapat terlihat bahwa mahasiswa sebagai generasi muda pun memahami apa arti penting dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Narasumber juga sudah mampu memberikan contoh implementasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, narasumber juga sudah mampu membuat keputusan hal apa yang akan dilakukan jika menghadapi suatu isu kontemporer yang ada saat ini sesuai perannya sebagai mahasiswa. Pada dasarnya, ibu rumah tangga juga sudah bisa mengimplementasikan dan berkontribusi dalam bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sudah mampu mengupdate informasi maupun berita hoax di kalangan masyarakat. Karena jika berita hoax dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara, mereka juga sudah berkontribusi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada anaknya sendiri. Contoh upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dengan menaati rambu-rambu dan peraturan berlalu lintas, dan dengan mengedukasi keluarga dan orang-orang terdekat kita tentang narkoba dan bahayanya merupakan salah satu usaha meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di tengah maraknya isu-isu kontemporer. Wawasan kebangsaan dan bela negara menjadi dasar kecintaan kepada negara Indonesia. Bapak Endro Trisusanto selaku dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta mengatakan bahwa wawasan kebangsaan harus dipahami dan dilaksanakan. Konsepsi bela negara adalah menjaga kedaulatan negara. Salah satu sikap bela negara adalah gotong royong dan bijak menerima informasi agar menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan memahami wawasan kebangsaan, kita dapat mengenali jati diri kita, kepribadian serta karakter kita sebagai suatu bangsa. Upaya bela negara dapat menanamkan rasa cinta tanah air dalam diri kita, menjadi lebih nasionalis dan lebih menghargai produk asli dalam negeri. Memahami wawasan kebangsaan sangat penting sebagai dasar kesadaran diri warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan profesi masing-masing. Dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari orang-orang terdekat, dan dimulai dari lingkungan sekitar kita.